Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Haryanti, mahasiswa Psikologi UNP, NIM 19011031. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Zulian Fikri, SPSI MA, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah isu-isu penelitian psikologi sosial. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa Yatim Anak Asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian latar belakang masalah. Anak merupakan bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, karena anak sebagai generasi penerus dalam suatu bangsa dan negara. Adapun kehadirannya menimbulkan tuntutan-tuntutan kepada berbagai orang tua ataupun orang dewasa, seperti dalam mendidik anak, memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan dukungan, agar anak tidak kesulitan dalam bersosialisasi. Begitu juga dengan anak yatim yang juga membutuhkan bimbingan dan dukungan orang tua ataupun keluarga supaya dia termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi. Uh, dengan ungkapan lain, orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan di dunia bahkan sampai ke akhirat. Karena kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sejak lahir, anak akan dijelaskan tentang aturan, norma, dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus di tanggung jawab bagi orang tua agar si anak tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat, teman, dan lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan anak yatim, ia membutuhkan bimbingan dari keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena perhatian yang diberikan oleh orang tua ataupun keluarga akan mempengaruhi motivasi berprestasi anak. Motivasi berprestasi merupakan kunci untuk menuju kesuksesan. Menurut McDonald, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya prestasi dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut David McClelland, motivasi berprestasi merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan. Motivasi berprestasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan menyangkal kegagalan. Karena dengan adanya motivasi berprestasi, seseorang akan lebih semangat dalam belajar dan mencapai tujuan. Ia menjelaskan bahwa orang yang memiliki motivasi berprestasi ditandai dengan ciri-ciri bertanggung jawab, tekun, ulet dalam bekerja, mengerjakan tugas dengan penuh pertimbangan dan perhitungan, serta melakukan sesuatu secara efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nita Savitri, ia menemukan bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi berprestasi siswa. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Melissa. Ia juga menemukan bahwa rendahnya motivasi berprestasi ditunjukkan dengan nilai prestasi yang tidak stabil. Siswa akan mudah menyerah, memilih tugas yang mudah, serta cenderung mengabaikan tugas jika kurang mendapatkan pengawasan dari guru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap anak asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi, di antara 50 siswa, 33 di antaranya kurang mendapat dukungan dari keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Untuk itu, maka perlunya dukungan keluarga yang memberikan motivasi kepada anak agar anak lebih semangat dalam mencapai cita-citanya. Berdasarkan kasus di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu
pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim anak asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keluarga anak yatim supaya lebih memotivasi anak dalam mengembangkan prestasi minat dan bakatnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Uh, Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka akan dikemukakan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya motivasi berprestasi siswa yatim di Bukit Tinggi, khususnya anak asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi. Kurangnya perhatian dan dukungan keluarga terhadap prestasi yang dimiliki anak yatim di Bukit Tinggi. Ketika individu kurang mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang-orang sekitar, maka ia akan sulit untuk menyalurkan prestasi yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya, rendahnya harapan keluarga terhadap prestasi anak. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang tepat. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini harus terfokus pada pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim di Bukit Tinggi. Kemudian, diperlukan juga rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran motivasi berprestasi siswa yatim di Bukit Tinggi, bagaimana gambaran dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim di Bukit Tinggi, khususnya anak asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi, bagaimana pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi anak yatim di Bukit Tinggi, khususnya anak asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi, dan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan keluarga terhadap anak yatim di Bukit Tinggi, khususnya anak asuh Human Inisiatif Bukit Tinggi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan agar dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai dukungan keluarga dan motivasi berprestasi dalam mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial. Yang kedua, manfaat praktis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk bahan evaluasi serta dalam mendidik dan memberikan dukungan pada anak yatim, serta dapat digunakan sebagai bahan atau sumber untuk penelitian selanjutnya, dan mendorong bagi yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, motivasi berprestasi. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Sedangkan Maxwell mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai suatu dorongan untuk berhasil dalam berkompetensi dengan suatu standar keunggulan. Standar keunggulan ini dapat berupa prestasi orang lain, tapi juga dapat prestasi diri sebelumnya. Jadi, motivasi berprestasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mencapai prestasi. Selanjutnya, aspek-aspek motivasi berprestasi. Menurut Maxwell, terdapat 6 aspek motivasi berprestasi. Yang pertama, bertanggung jawab dan kurang suka mendapat bantuan dari orang lain. Nah, dalam hal ini, orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan lebih bertanggung jawab dibandingkan orang yang tidak memiliki motivasi berprestasi tinggi, dan dia juga kurang suka menerima bantuan karena dia menyukai tantangan, jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Terus yang kedua, mencapai prestasi dengan sebaik-baiknya. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas agar dia bisa mencapai tujuan yang diinginkannya, yaitu untuk meraih prestasi. Dan yang ketiga,
ingin hasil yang konkret dari hasil usahanya. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan mencari ide-ide baru dengan cara seefektif dan seefisien mungkin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Terus yang keempat, memperhitungkan kemampuan diri dengan risiko yang sedang. Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi untuk kedepannya. Nah, dia akan mempertimbangkan risikonya ini tuh bahaya atau tidak gitu. Terus dia juga menyukai tugas yang menantang untuk diselesaikan. Sementara orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah akan kurang suka kurang suka menghadapi risiko kurang suka uh, menyelesaikan tugas yang menantang. Terus yang terakhir, memiliki antisipasi yang berorientasi ke depan. Nah, individu uh, dengan motivasi berprestasi yang tinggi cenderung lebih memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Dalam hal ini, saya mengambil teori dari Maxelan yang terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama, harapan orang tua terhadap anaknya. Orang tua pasti mengharapkan anaknya memiliki prestasi yang tinggi. Oleh karena itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anaknya, seperti menyediakan alat tulis, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Terus peniruan tingkah laku. Lingkungan tempat anak tinggal biasanya akan dijadikan pedoman bagi anak untuk pembelajaran. Anak akan mengamati dan meniru tingkah laku manusia yang ada di sekitarnya. Selanjutnya persepsi, yaitu tanggapan yang diberikan langsung terhadap pengaruh yang berasal dari luar. Selanjutnya kemampuan belajar, pengukuran hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai, baik itu berupa angka, huruf, maupun kalimat. Dan yang selanjutnya, eh, nilai-nilai yang dianut. Nah, hal ini berkaitan dengan norma-norma yang ada di lingkungan, seperti baik, buruk, benar, salah. Nah, jika individu dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan pada pentingnya keuletan, kerja keras, sikap inisiatif dan kompetitif, serta suasana yang lebih mendorong individu untuk memecahkan masalah secara mandiri, maka ia akan memiliki motivasi berprestasi tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama, bertanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi uh, lebih bertanggung jawab dibandingkan orang yang tidak memiliki motivasi berprestasi tinggi, karena dia tahu tugas yang diberikan kepadanya harus diselesaikan tepat waktu. Terus mempertimbangkan risiko. Nah, dalam hal ini dia juga akan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan ia hadapi. Terus memperhatikan umpan balik. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung menuntut adanya umpan balik setelah melakukan tugasnya. Terus yang terakhir, kreatif. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung lebih kreatif dalam menjalankan tugasnya, supaya ia memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, dukungan keluarga. Yang pertama, pengertian dukungan keluarga. Keluarga merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang menempati kedudukan uh, utama dan fundamental. Keluarga sangat berperan dalam tumbuh kembang individu, karena keluarga dapat memberikan dukungan yang bisa mempengaruhi individu, terutama anak, dalam menjalani kehidupannya. Hal ini didukung oleh pendapat Istifarani
yang menyatakan bahwa faktor keluarga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Perhatian dan kepedulian orang tua merupakan faktor utama yang mendorong anak untuk memiliki prestasi, serta dengan dukungan sosial keluarga, maka akan meningkatkan rasa optimis pada anak. Dukungan keluarga merupakan sesuatu yang menggambarkan ketangguhan keluarga terhadap anak. Dukungan keluarga dalam pendidikan dapat menciptakan motivasi yang tinggi bagi anak untuk mencapai tujuan pendidikannya. Menurut Sarafino, dukungan keluarga merupakan kesenangan dan penghargaan yang diberikan keluarga terhadap anggota keluarganya. Jadi, dukungan keluarga merupakan motivasi dan nasihat yang berupa sikap, tindakan, perhatian, dan dukungan yang diberikan keluarga terhadap anggota keluarganya. Selanjutnya, aspek-aspek dukungan keluarga. Dalam hal ini, saya mengambil teori yang dikemukakan oleh Sarafino. Dalam hal ini, dukungan keluarga terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, dukungan emosional. Dukungan emosional ini dapat berupa perhatian, kepedulian, dan menjadi pendengar yang baik bagi anak. Yang kedua, dukungan instrumental. Dukungan ini dapat berupa uang ataupun barang seperti fasilitas belajar dan biaya pendidikan. Yang ketiga, dukungan informasi. Dukungan ini dapat berupa uang ataupun barang seperti fasilitas belajar dan biaya pendidikan. Dan yang ketiga, dukungan informasi dapat berupa nasihat, saran, masukan, dan informasi yang bermanfaat bagi anggota keluarga. Terus yang terakhir, dukungan penghargaan. Dukungan ini dapat berupa hadiah, ujian, dan penilaian yang positif untuk membangun rasa percaya diri pada diri anak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga. Menurut Sarafino, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga. Yang pertama, penerimaan dukungan. Individu tidak dapat menerima dukungan jika tidak berhubungan dengan orang lain. Individu juga tidak dapat menerima bantuan jika ia tidak memberitahu bahwa ia membutuhkan bantuan. Yang kedua, pemberian dukungan. Pemberian dukungan tidak bisa Pemberi dukungan tidak bisa memberi dukungan pada penerima dukungan saat mereka berada dalam situasi yang sama-sama membutuhkan bantuan. Terus, yang terakhir, komposisi dan struktur jaringan sosial. Nah, individu yang mendapatkan dukungan juga bergantung pada komposisi dan struktur jaringan mereka. Itu bagaimana hubungan individu dengan keluarga dan masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi dukungan sosial itu terbagi atas 3, yaitu penerimaan dukungan, pemberi dukungan, komposisi, dan struktur jaringan sosial. Selanjutnya, dinamika pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim anak asuh Human Initiative Bukit Tinggi. Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Dukungan keluarga merupakan sesuatu yang mencerminkan ketangguhan keluarga terhadap kebutuhan anak. Motivasi berprestasi adalah faktor pendorong untuk mencapai sesuatu agar meraih kesuksesan. Motivasi berprestasi dapat tumbuh karena adanya dorongan dari luar diri anak yang diberikan oleh keluarga, guru, dan lingkungan sosial. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi berprestasi yang tinggi bagi anak, seperti menyediakan alat tulis, meja belajar, sepeda motor, dan memberikan motivasi serta bimbingan dalam mendidik anak. Motivasi yang paling efektif biasanya motivasi yang diberikan orang tua. Di antara faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, harapan dan dukungan keluarga sangat dibutuhkan dan merupakan alasan yang sangat penting untuk pencapaian prestasi anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum, dukungan sosial orang tua memiliki pengaruh terhadap motivasi berprestasi anak. Semakin tinggi dukungan sosial orang tua, maka semakin tinggi motivasi berprestasi anak.
Penelitian yang dilakukan oleh Risma Rosamindo pada tahun 2008 juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan prestasi belajar anak di sekolah dasar, yang dibuktikan dengan analisis data yang menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,188 dengan taraf signifikan sebesar 0,044. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi dibandingkan anak yang kurang mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang tua. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu dukungan keluarga dan variabel terikatnya yaitu motivasi berprestasi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. HA yaitu terdapat pengaruh signifikan dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim anak asuh Human Initiative Bukit Tinggi, dan HO atau H0 tidak terdapat pengaruh signifikan dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim anak asuh Human Initiative Bukit Tinggi. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim di Bukit Tinggi, khususnya anak asuh Human Initiative Bukit Tinggi. Menurut Azwar, pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data numerikal atau angka yang akan diolah menggunakan metode statistika dengan pendekatan korelasional yang bertujuan untuk melihat sejauh mana dan seberapa besar pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi berprestasi siswa yatim di Bukit Tinggi. Selanjutnya, identifikasi variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel adalah sesuatu yang memiliki macam. Variabel yang juga diartikan sebagai sesuatu yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, variabel bebas variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan dukungan atau bantuan yang berupa nasihat, kepedulian, dan penghargaan yang diberikan keluarga kepada salah satu anggota keluarganya. Sedangkan motivasi berprestasi ialah dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna meraih prestasi. Selanjutnya, subjek penelitian ini. Yang pertama, populasi. Nah, populasi merupakan kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Dalam hal ini, populasinya yaitu siswa yatim di Bukit Tinggi. Terus selanjutnya sampel. Sampel menurut Azwar adalah bagian dari populasi yang merupakan representasi yang baik dari populasi di mana sampel memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah anak asuh Human Initiative Bukit Tinggi yang berjumlah 50 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih pada penelitian ini yaitu menggunakan skala dukungan keluarga dan motivasi berprestasi. Skala yang digunakan yaitu skala Likert dengan 4 pilihan jawaban yang berupa selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Skala dukungan keluarga, jika jawabannya selalu, maka akan diberi skor 1, dan jika sering akan dikasih skor 3. Saya ulangi. Jika jawabannya selalu, maka akan diberi skor 4, yang akan diberi skor 2. Jika tidak pernah, maka akan diberi skor 1. Begitu juga dengan skala motivasi berprestasi. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas.
Validitas merupakan teknik yang dilakukan untuk mengetahui derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek atau subjek penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Yang kedua, ialah teknik uji reliabilitas hasil pengukuran yang dilakukan pada subjek penelitian yang akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data yang berupa angka atau data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 16 for Windows. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.